Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Irmansyah dengan NIM A11 2023 14952. Hari ini saya akan membahas tentang data mining, yaitu imbalance dataset. Di sini ada imbalance dataset, definisi dan solusi, dan beberapa metode untuk menyelesaikan imbalance dataset. Apa itu imbalance dataset? Imbalance dataset adalah kondisi di mana satu kelas dalam data memiliki jumlah jauh lebih sedikit dibandingkan kelas lainnya. Dan ciri-ciri imbalance dataset yaitu distribusi tidak merata, yaitu satu kelas minoritas jauh lebih sedikit. Bias model cenderung belajar dari kelas mayoritas karena lebih banyak data. Akurasi yang tidak akurat, model mungkin memiliki akurasi tinggi tetapi gagal mengenali kasus minoritas. Oversampling dan undersampling. Oversampling yaitu menambahkan data pada kelas minoritas bisa dilakukan dengan random oversampling atau ROS, yaitu duplikasi data minoritas secara acak, dan S-mode yaitu membuat data sintetis berdasarkan interpolar antar data minoritas. Undersampling yaitu menghapus sebagian data dari kelas mayoritas. Contohnya random undersampling atau RUS menghapus data secara acak, dan tomackling yaitu menghapus data mayoritas yang ambigu atau dekat dengan minoritas. Imbalance ratio yaitu rumus yang digunakan untuk mengukur seberapa tidak seimbang data. N-major dan N-minor adalah angka atau nilai dari major sampel dan minor sampel. Untuk hasil low imbalance yaitu IR lebih kecil tidak sama dengan 9, dan medium imbalance 0,9 lebih kecil dari IR, dan IR lebih kecil tidak sama dengan 20. Dan high imbalance IR lebih besar dari 20. Di sini ada public dataset. Ini menampilkan contoh dataset dari kill repository yang memiliki ketidakseimbangan tingkat rendah, yaitu IR lebih kecil tidak sama dengan 9. Dataset ini sering digunakan untuk eksperimen machine learning dalam penanganan data yang tidak seimbang. ROS dan RUS. Random oversampling atau ROS adalah metode untuk menyeimbangkan dataset dengan menduplikasi data minoritas secara acak. Random undersampling atau RUS mengurangi jumlah data dari kelas mayoritas secara acak, namun bisa menyebabkan hilangnya informasi penting karena beberapa data mayoritas yang relevan ikut terhapus. Di sini ada S-mode pseudocode, yaitu synthetic minority oversampling technique. S-mode sendiri adalah teknik yang populer untuk melakukan oversampling. Di sini ada ilustrasi S-mode. Ilustrasi ini memperlihatkan proses S-mode secara virtual. Titik tengah atau biru adalah data sintesis,
yang dibuat dari interpolasi antara X, Y, X, dan Y. Di sini ada tomakling. Tomakling adalah teknik undersampling cerdas. Dua titik dari kelas berbeda yang sangat dekat satu sama lain disebut tomakling. Di sini ada langkah-langkah untuk tomakling. Membandingkan semua pasangan data antar kelas. Jika dua titik sangat dekat dan satu dari kelas mayoritas, maka hapus titik mayoritas. Ulangi hingga tidak ada tomakling lagi. Kesimpulan dari PPT yang saya jelaskan adalah masalah imbalance dataset itu umum terjadi dalam dunia nyata. Teknik penyeimbangan seperti oversampling atau ROS dan smooth, dan undersampling atau RUS dan tomakling dapat memperbaiki performa model. Nah, ini ada hasil dari perhitungan Friedman test dan Poisson test. Di sini ada dataset 1 sampai 10, support vector mesin, dan naive Bayes, dan neural network. Dan di bawah juga ada beberapa langkah-langkah pengerjaannya. Sekian, terima kasih.